Okay, hello guys, good morning. How are you today? I hope you fine in wherever you are. Okay, the first time, there is no the most beautiful sentence to say in this bright morning except pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His mercies and blessings. So I can make this video, make duty in English. And now I will explain to you about what is comparative, adjective clause, and noun clause. And I hope you enjoy during I explain. Well, my friends, this time is my time to explain. But before I start, let me introduce myself. My name is Nali Barira. I will explain about what is comparative, and all my friends will explain about adjective clause and noun clause. Jadi, degree of comparative itu merupakan suatu perbandingan di mana dia itu digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lainnya menggunakan kata sifat, dan ini tidak berlaku pada kata benda ataupun kata kerja. Dia hanya berlaku pada kata sifat ataupun kata keterangan saja. Kemudian degree of comparison ini dibagi menjadi 3, di mana yang pertama itu ada positive degree, kemudian yang kedua itu ada comparative degree, yang ketiga itu ada superlative degree, di mana yang positive degree ini merupakan tingkatan biasa, tingkatan bisa kita katakan itu merupakan tingkatan paling sederhana. Kemudian yang kedua itu ada comparative degree, di mana itu satu tingkat di atas positive degree, yaitu tingkatan lebih dari yang positive degree itu tadi. Kemudian ketiga itu ada superlative degree, di mana perbandingannya itu merupakan perbandingan paling atas dibandingkan positive degree dan juga comparative. Kemudian positive degree itu digunakan untuk menyatakan perbandingan yang bersifat sama, sederajat, tidak ada tingkatan lebih. Itu misalnya contohnya itu David is as tall as my brother. Jadi David itu tingginya sama seperti saudara saya. Kemudian yang kedua itu ada comparative degree, di mana dia itu merupakan suatu perbandingan yang menyatakan suatu benda atau orang yang memiliki sifat lebih dari sifat pembandingnya. Misalnya today is colder than yesterday. Hari ini lebih dingin dari hari kemarin. Jadi pembandingnya itu kemarin, bandingannya itu hari ini. Jadi hari ini yang punya sifat lebih dari yang kemarin, dari yang yesterday itu tadi. Jadi untuk rumus comparative degree ini ada banyak, ada 1, 2, 3 bisa sampai 5. Itu ada yang menggunakan adjektif plus er dan juga ada plus than. Kemudian ada yang menggunakan more juga adjektif. Kemudian ada yang menggunakan adjektif er plus than much. Kemudian ada yang menggunakan far plus more plus adjektif plus than much. Jadi banyak sekali, beragam sekali. Jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada beberapa kata sifat yang berubah ketika digunakan dalam komparatif. Misalnya bad. Bad ini akan berubah menjadi worse. Kemudian yang kedua itu good. Di sini akan berubah ketika kita ingin menggunakannya dalam komparatif, akan berubah menjadi better. Kemudian yang ketiga itu ada far. Ini akan berubah juga menjadi farther. Kemudian ada keempat itu much, di mana di sini akan berubah menjadi more. Kemudian yang terakhir itu little, di mana dia itu akan berubah menjadi less. Kemudian yang terakhir itu ada superlative degree, di mana itu merupakan suatu perbandingan yang paling tinggi dibandingkan positive degree dan juga comparative degree. Dan biasanya ini memiliki makna paling. Misalnya, Donna is the cleverest student in the class. Jadi Donna itu merupakan anak yang paling pintar di kelasnya. Kemudian yang kedua itu she is the most tall among others. Jadi dia itu paling tinggi dibandingkan lainnya. Kemudian untuk rumusnya itu ada 2, ada yang menggunakan the, kemudian plus adjektif plus est. Misalnya itu tadi, Donna is the cleverest student in the class. Jadi the sebelum adjektif, kemudian adjektifnya itu clever, kemudian kita tambahkan adjektif setelah kata sifat itu tadi clever. Kemudian yang kedua itu ada the most plus adjektif, di mana ketika kita ingin menggunakan the most itu kita tidak usah menggunakan est. Misalnya she is the most tall among others. Jadi tallnya tidak usah kita tambahkan est. Atau ketika kita ingin menggunakan est, misalnya kita tidak usah menggunakan the most. Jadi kita pilih salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inatus Solihatin. Saya akan menjelaskan tentang adjective clause dan jenisnya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang adjective clause. Adalah
menggambarkan atau memberikan keterangan tentang kata benda. Pada umumnya kata adjektif berada di depan kata benda. Adjective clause juga menggambarkan atau memberikan keterangan tentang kata benda seperti adjektif. Letak adjective clause ada di belakang kata benda yang diterangkan. Adjective clause adalah dependent clause atau susunan kata yang belum dapat dikatakan sebagai kalimat karena maknanya masih mengambang, yang difungsikan sebagai adjektif atau kata sifat untuk menjelaskan noun atau kata benda, atau pronoun atau kata ganti untuk menghubungkan antara adjektif dan noun atau pronoun yang dijelaskan, lalu diperlukan sebagai relative adverb seperti by, where, or when, atau relative pronoun seperti whom, which, whose, that, or who. Lalu kita lanjutkan dengan jenis adjective clause. Oke, yang pertama itu ada restrictive dan non-restrictive. Restrictive fungsinya diperlukan untuk mengidentifikasi noun yang dijelaskan. Biasanya menggunakan relative pronoun. Contohnya, I prefer to use smartphone that can capture great picture. Merupakan restrictive karena dibutuhkan untuk menjelaskan kata benda smartphone. Oke, lalu non-restrictive. Fungsinya hanya sebagai informasi tambahan karena tidak terlalu diperlukan untuk mengidentifikasi noun yang dijelaskan. Biasanya tanda koma mendahului relative pronoun. Contohnya seperti I prefer to use my smartphone which can capture great picture. Merupakan non-restrictive karena hanya sebagai informasi tambahan dari kata benda my smartphone. Menghilangkan relative pronoun pada adjective clause. Dalam adjective clause, sebenarnya relative pronoun dapat dihilangkan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya, ketika relative pronoun mempunyai fungsi sebagai objek. Contohnya seperti the university was proud of the student whom they gave award to. Lalu yang kedua, ketentuannya ketika relative pronoun mempunyai fungsi sebagai subjek yang diikuti oleh to be, namun to be tersebut juga harus turut dihilangkan. Contohnya seperti my father sold our home which is located in Tangerang. Lalu adjective clause formal dan informal. Penggunaan adjective clause juga berbeda antara situasi formal dan informal. Contohnya seperti di sini ada A, B, C, D. Yang A itu I remember the man whom I accidentally had yesterday. Lalu yang B, I remember the man who I accidentally had yesterday. Lalu yang C, I remember the man that I accidentally had yesterday. Lalu yang D, I remember the man I accidentally had yesterday. Penjelasannya, dari A sampai D urutannya adalah dari yang paling formal sampai dengan yang paling informal. That biasanya digunakan pada situasi informal, seperti percakapan sehari-hari. Dalam penulisan formal, preposisi harus selalu mendahului objek dari relative pronoun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
My name is Winda Parawitno. Here I want to explain about the adjective clause, function, and the adjective clause. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi adjective clause dan rumus adjective clause. Fungsi adjective clause, ada beberapa fungsi adjective clause, yaitu yang pertama sebagai subjek, yang kedua itu sebagai objek, dan yang ketiga itu sebagai posesif. Yang pertama itu sebagai subjek. Penggunaan adjective clause sebagai subjek, kata yang dipakai yaitu who, that, dan which. Contohnya, the rainbow candy, the was mother of sugar, yang artinya itu permen pelangi, permen yang terbuat dari gula. Dan yang kedua itu sebagai objek. Penggunaan adjective clause sebagai objek, kata yang dipakai yaitu who, that, which, dan who. That is my bag which I want to buy, yang artinya itu tas itu tas yang ingin aku beli. Dan yang ketiga itu sebagai posesif. Penggunaan adjective clause posesif yang dipakai adalah who, Donnie was car her burned down, yang artinya itu Donnie yang mana mobilnya terbakar habis. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus adjective clause. Adjective clause bisa berupa relative pronoun maupun relative adverb. Yang pertama itu ada relative pronoun who, whom, which, was, that, berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti benda. Yang kedua, relative adverb where, when, dan why, berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan kata benda atau noun. Rumusnya di sini polanya relative pronoun atau adverb plus s plus few. Contohnya, I lost the book whom I borrowed from her. Whom relative pronoun, I subject, borrowed itu verb. Dan yang kedua, relative pronoun sebagai subjek. The contract that was signed last year is no longer valid. That relative pronoun sebagai subjek, was signed verb. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang noun clause. Noun clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Klausa kata benda ini dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek di dalam suatu clause atau phrase lain. Noun clause juga digunakan atau memiliki fungsi yang sama sebagai noun atau kata benda. Karena fungsinya sebagai nomina, maka noun clause dapat berfungsi sebagai objek verba transitif atau object of a transitive verb, subjek kalimat atau subject of a sentence, pelengkap atau komplement, objek preposisi atau object of a preposition, dan pemberi keterangan tambahan atau noun in apposition. Contohnya, I want to borrow it, kalimat dengan pronoun di belakangnya, dan I want to borrow the book, kalimat dengan noun di belakangnya. Ciri-ciri noun clause itu ada 4. Yang pertama, bergantung pada kalimat lain di depan atau di belakangnya supaya memiliki makna independent clause. Yang kedua, memiliki subjek dan verbnya sendiri. Yang ketiga, berfungsi sebagai noun di dalam kalimat, entah itu subject noun atau object noun. Yang keempat, diawali dengan noun clause marker atau question word if, or, whether, or that. Rumus clause maker. Noun clause maker adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk memulai sebuah noun clause. Jenis-jenis noun clause maker meliputi question word atau 5W 1H. If, whether, then, that. Jika dependent clause didahului kalimat tersebut, maka dependent clause tersebut adalah noun clause. Rumusnya itu ada 3. Yang pertama,
question word plus subject plus verb. Question word meliputi what, then, there, where, why, who, and how. Contohnya, don't ask me where I go, yang artinya jangan bertanya mana aku pergi, dan I do not know what his name is. Aku tidak tahu siapa namanya. Rumus yang kedua, if or whether plus subject plus verb. Contohnya, I just want to know if I can help you. That's why I call, and he could choose whether to buy a computer or a new smartphone. Rumus yang ketiga, that plus subject plus verb. Contohnya, I can see that you understand my opinion, dan that he will leave is why I'm so sad. Itulah penjelasan dari noun clause. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis noun clause. Saya Jamal Ramani. Noun clause yang pertama itu subject noun clause, yaitu noun clause yang bertindak sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Meskipun perannya sebagai subjek, tetap saja termasuk dependent, tanpa objek noun clause. Salah satu contohnya itu wherever you go is you have to decide. Terus jenis noun yang kedua itu adalah object noun clause, di mana objek noun clause ini bertindak sebagai objek dalam sebuah kalimat yang jenisnya adalah independent. Salah satu contohnya adalah I couldn't decide to go to the festival. Terus jenis yang ketiga adalah complement noun clause, yaitu clause yang ditambahkan untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang independent clause yang berhubungan dengannya, yang memberikan tentang definisi. Salah satu contohnya adalah the champion is the name who will be given toward people that never give up. Terus jenis yang berikutnya adalah object of preposition noun clause, adalah noun clause yang menjadi objek dari preposisi. Salah satu contohnya itu I will fight for what I'm sure it's the real truth.